Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. ya Allah. Kenapa? Alhamdulillah. Kenapa, Dok? Anu, Miss, saya ini kan posisi di Rumah Sakit Princess Margaret, Meifu. Oh, kenapa, Nak? Iya, ini kan mau apa? Nanti sore kan mau di-scan ulang di Mm-mm. Rumah Sakit Yancai. Mm-mm. Nah, terus anu besok hari Senin itu kan mau dioperasi karena di kepalaku setahu saya bahasannya dokter di kepalaku itu ada benjolan atau ada benjolan sing sing apa namanya sing menyumbat pembuluh darah. Terus? Terus ya tadi itu dokter itu ngomong Mm-mm. butuh butuh penerjemah nanti butuh butuh apa ya intinya butuh menerjemahkan ngasih tahu di keluarga saya gitu Mm-mm. loh bis. Terus? Terus aku itu minta tolong sampean nanti jam 4 sekiranya sampai jam 5 kayak gitu bisa nggak Miss? Sebentar, pertanyaannya kenapa kamu nggak cari agentmu? Kok agentmu pelorot-pelorot, melorot-melorot di aku, Dok? Loh tadi kan aku kan udah ngomong di agent itu ada penerjemah apa CC-nya Indonesia. Tapi dianya itu kayaknya gimana? Ya bukan gimana gitu. Terus dia tuh tanya awakmu duwe konco apa enggak sing iso engko apa sing iso engko nyampe di keluargamu gitu Miss. Terus kalau ada temenmu ya kamu temenmu aja bilangnya kayak gitu suruh dengarkan dokter apa yang dikonfirmasi saya ini harus gimana gimana gitu loh Miss. Iya, tapi tanya sekali lagi sama agentmu, karena kenapa saya tidak ingin nanti ada agent yang melorot-melorot, mendelik-mendelik lagi ke saya. Klarifikasi lagi. Tanya sekali lagi, boleh nggak saya meminta Miss Yuni untuk membantu? Oh gitu ya. Soalnya nanti salah Oke. lagi, Dok. Aku wis mau medeni saya tuh niatnya bantu, tapi kan kok agentnya melorot-melorot meneh. Marah klarifikasi lah, apalah, sembuangnya males aku. Hmm, Karena kayak dulu Mbak ya. Sri Ningsih itu kan majikannya, keluarganya itu mengizinkan saya, agentnya juga nggak melerok-melerok ke saya. Mbak Sri Ningsih itu enggak, karena izin di agentnya, iya Miss, karena anak-anak ini bukan benar-benar translator, jadi nggak berani. Oke Miss, boleh. Nah, saya diizinkan, majikan juga mengizinkan. Terus mari ngono keluarga di Indonesia juga mengizinkan. Nek enggak, kok kayak saya digigit anjing gaib, pelorotan kayak nesu-nesu. Oh, Mm-mm. aku enaknya gimana Miss? Aku telepon di agent telepon di agentku. Ngomong sama agentmu, Mbak, sampean nggak bisa bantu translate ke ke keluarga saya. Saya minta izin untuk telepon Miss Yuni, boleh nggak? Harus ngomong jujur aja, nggak apa-apa. Iya iya iya. Mm-mm. Karena kalau nggak izin, nanti malah sebenarnya saya tidak akan menyalahkan agentmu. Heeh. Kan di awal itu kan saya bilang kalau agentnya nggak tanggung jawab, kan ini beda lagi. Kamu sakit, kamu butuh translator. Karena yang transitin itu bukan cuma Miss Yuni. Kadang-kadang bahasanya kedokteran itu dengan bahasa biasa itu beda, nak. Ya betul ya. Nah, karena itu Miss Yuni butuh Koko Thomas, butuh Pak Tony, dan butuh saya. Jadi kan saya pingin tahu artiannya dalam bahasa Cina, terus ditranslate dalam bahasa saya. Bahasa Indonesia. Iya, betul. Tadi uh, iku mau ya bilangnya kayak gitu, Miss. Bilangnya Mm-mm. dokternya kayak gitu. Suruh nyari temen atau siapa yang bisa mendengarkan kata-kata dokter. Nanti biar kalau misalnya apa namanya suruh ngabarin di keluarga di rumah itu biar biar jelas gitu loh. Maksudnya kayak gitu. Iya, tapi harus Bilangnya kayak izin, gitu. harus izin agentmu karena gini, Dok. Bahasa yang Miss Yuni punya dengan bahasa yang dimiliki oleh kedokteran itu dua hal yang berbeda. Kalau dia bukan orang asli Cina yang bisa bahasa Indonesia, nggak tepat translatannya, Dok. Iya benar, iya. Dokter Mm-mm. tadi ya bilangnya kayak gitu. Betul, karena kita Makanya kan iya. kenapa Miss Yuni kalau ke rumah sakit itu selalu bawa Koko Thomas? Karena Miss Yuni nggak paham asli ini. Miss Yuni nggak paham bahasa bahasa kedokteran sini. Miss Yuni nggak paham.
Mm-mm. Sebenarnya ini cuma cuma mendengarkan konfirmasi dokter gimana, terus nanti menyampaikan di keluarga saya kayak gitu kan, Miss ya? Enggak, betul-betul. Tapi Hmm, kalau nggak benar-benar paham, itu nantinya gagal paham. Yang penting kamu izin sama 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 agentmu. Saya minta bantuan Miss Yuni sama Pak Tony nih untuk mentranslatekan dalam bahasa Kantonis bahasa. ke bahasa Indonesia dengan cara yang benar. Ngerti nggak saya? Hmm, Miss iya. Yuni mau, Miss Yuni tuh mau siapapun, walaupun bukan agent Koko Thomas siapapun nggak apa-apa, Dok. Mm-mm. Jadi Nanti pertanyaannya aku satu. di rumah sakit ini kan, ya, Atau saya datang langsung aja ke rumah sakit, Dok? ya nggak apa-apa, Miss. Nggak apa-apa. Iya, lebih bagus kayak gitu tadi. Kalau ada yang nemenin di sini ngomong-ngomong kayak gitu lebih baik kayak gitu ngomongnya. Ya udah aku Terus datang aku ke yang rumah sakit aja, ngomong, Dok. Ya udah aku datang ke rumah sakit ya aja nemenin kamu. nanti sekitar jam 4 sampai jam 5 kayak gitu, Miss. Itu kan butuh butuh dokter, konfirmasi ke dokter gimana gimana kayak gitu. Masalahnya kan dokter itu sepahamku nanti hari Senin kan mau dioperasi gitu loh. Iya, tanya sama dokternya, saya boleh datang jam berapa? Jangan jam 4 sampai jam 5 kan nggak tahu nanti jam berapanya. Jadi saya pastikan Oh jam ya, berapa. Jadi kamu ngomong, eh karena translator saya ada dua, yang satu Indonesia, yang satu orang Hongkong asli, gitu aja. iya ya. Heeh. Apa sekarang sampai ngomong sama susternya di sini, Sus ya? Miss ya. Aku mau ngomong apa sama susternya? Kalau misalnya nanti ke sini kayak gitu yang dengerin sampean kayak gitu. Ya kamu ngomong sendiri aja sayang. Dia Oh mengizinkan ya, iya. ya Miss Yuni datang gitu aja. Kamu yang nanya aja. Oh iya, Ah, tadi kan udah bilang ya kamu telepon temenmu atau siapa yang bisa mendengarkan omongannya dokter, terus nanti bisa disampaikan ke keluarga kayak gitu. Terus aku cari siap. teman-temanku siapa yang bisa mendengarkan bahasa Kantonis lebih detail kan, kalau bahasa dokter kan nggak sama kita bahasa hari-harian atau Jangankan kalian. Wong Miss Yuni era paham kok. Miss Yuni cuma tahu tentang imigrasi, KJRI itu aja. Tapi masalah kedokteran itu beda lagi ilmunya saya. oh iya iya Ah, iya ah. ya, makanya Tanyakan sama mereka, boleh nggak Miss Yuni langsung besok kamu aja. Langsung datang ke rumah sakit. Jadi kita bisa ngomong sama dokter, ada pertanyaan dari kamu, kita langsung jawab ke dokter gitu aja. iya tadi Hmm. tadi ngomongnya sekitar jam 4 sampai jam 5 kayak gitu loh, Miss. Itu Ya kan udah aku kamu SMS ke saya, kamu konfirmasi aja nanti jam 4 jam 5 ada keluarga saya yang di Hong Kong sini mau nemuin boleh nggak? Gitu aja. Langsung ngomong gitu aja. ya, Terus kamu minta apa ya. nanti? Aku itu nggak minta apa-apa, Miss, cuma minta doa saja. Nggak apa-apa kan sekalian Miss Yuni ke sana. Ada buah, ando atau sikat gigi atau celana dalam, katok atau apa. Jadi Miss Yuni sekalian bawa tisu basah, softtek, Pampers. Mungkin mungkin itu aja nanti tanggal 15 kan aku kan belum keluar dari rumah sakit. Oke, berarti kamu minta celana dalam juga ya? Softtek sama celana dalam sama tisu. Udah, nah, dalamnya masih ada, udah diberikan keponakanku. Oke, oke, nggak apa-apa. Soalnya Miss Yuni ada semuanya di sini, Dok. Miss Yuni nggak perlu beli. Kamu minta aja sama Miss Yuni. Miss Yuni ada. Dok, tisu basah, tisu kering, sikat gigi ada nggak, nak? Ini baca sama setrek kalau celana dalam kan masih ada, kemarin udah dibelikan sama ponakanku, Miss. Oke, Ando ada nggak sikat gigi? Ada, Butuh masih gelas ada. itu nggak? Butuh gelas nggak? Enggak, aku udah dikasih termos kecil sama temanku kemarin. Oke. Tapi kamu tahu nggak sebenarnya kamu Mm-mm. di dalam otakmu itu ada apa? Kemasukan air atau kemasukan darah? Eh, Bilangnya itu ya angge, Hah? maksudnya maksudnya kayak ada gumpalan darah apa gitu loh kan, itu kan sing garak di sirahku keriangan itu tuh, Miss. Garak di sirahku keriangan itu di otakku itu ada apa namanya, pokok bilangnya itu ada angge, kalau itu maksudnya angge itu nggak tahu itu darah beku atau
Air. apa namanya, atau air sing menyumbat ke pembuluh darah, masih besok jam 10 mau disekan ulang itu, yang akurat gitu loh. Maksudnya itu apa gitu loh. Oke, oke, oke. Berarti nanti baru tahu nih, karena kamu kan tidak paham semuanya. Jadi baru tahu hari ini dokter akan ngomong, tetapi butuh translator untuk berbicara dalam dua bahasa, yaitu bahasa Kantonis dan bahasa Indonesia. Seperti itu. Iya, Oke, karena Pak Tony itu bisanya bahasa Kantonis dan bahasa Jawa. Kalau Koko itu bisanya bahasa bahasa Kantonis sama bahasa Indonesia. Koko nggak bisa bahasa Jawa. Yang bisa bahasa Jawa Pak iya, Tony. Makanya nanti kalau iya. kalau bukan Pak Tony, nanti Pak siapa? Koko Thomas yang saya bawa. Oh iya, Ya wes. Kasih maksudnya tahu saya kamar pokoknya berapa ya, ini Dok? ya. Gimana sayang? Oh iya, maksudnya pokoknya aku minta tolong biar Siap. nanti semuanya dijelaskan, biar keluargaku di rumah mereka kan jelas kalau di sini itu kayak gini, sing di menghambat, apa namanya, kalau aku ada penyakit kayak gini mungkin dokter menjelaskan seperti itu mungkin, nah. Tapi kan bahasanya dokter itu kan saya nggak begitu paham banget gitu loh, Mas. Oke, 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 siap. Mm-mm. Siap. Nanti suaranya tak rekam ya, Dok ya, sebagai bukti bahwa saya ada di situ, terus ke keluarga pun biar sama apa yang disampaikan itu. Jadi kalau kita ada Iya, kesalahan dalam penyampaian, kita kita sadar juga gitu loh. iya, Mm-mm. nggak apa-apa. Yang penting itu kan jelas gitu loh, Mas. Itu jelas. Itu aku tuh pasrah nih, anu Miss. Di sini tuh maksudnya kalau aku tuh mau di, pokoknya pasrah tuh yang dokter yang terbaik itu gimana gitu loh. Oke, siap, 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 siap. Karena mereka Iya, butuh tanda Miss. tanganmu Aku tuh juga sampai, loh. aku tuh sampai ngomong itu sampai grogi kayak orang gak ngerti apa-apa, Miss. Karena bukan, cong. Maksudnya gimana? Aku kayak bingung gimana gitu loh, Miss. Aku Karena ada tuh. Miss Yuni, nggak usah bingung loh. Iya, aku kan, iya tadi makanya ya Allah, aku tadi tak anu apa ngomong sama temanku nanti wong yo kerja, kerja nek di telepon jelasnya kan yo nggak semuanya majikan itu bisa, apa namanya, bisa ngrungokne sing ngerti. Jelas nanti kan nek teleponan lama-lama kan mungkin bisa nyanyi to, Miss. Siap. Ngono. SMS ke saya, Heeh. kamu di rumah sakit mana, kamar berapa, lantai berapa. Jadi, nah takutnya Miss Yuni lupa, karena Miss Yuni itu punya penyakit lupaan. Ya. Eh, iya nanti anu Miss tak kasih apa namanya lokasinya ya. Sama KTP-mu fotoin ke aku, Dok. KTP-mu. Jadi ke saat aku masuk itu diizinkan masuk. Oh iya 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 ya. Hmm. Mungkin mungkin tak tak cari nih KTP ku. Kalau nggak KTP foto paspor kan masih di HP ku. Nanti tak Sama kirim. sama gelang di tanganmu, Dok. Gelang di tanganmu. Saya butuh Oh gelang di iya, tanganmu. oh iya, habis Mm-mm. ya. Nanti Mm-mm. mungkin sekitar jam 4 jam 5, mungkin jam 4 sampai ke sini udah bisa masuk. Nanti aku tak tanya sama susternya jam 4 ke sini kayak gitu ya. Ah, ah. Jadi sekarang tapi fotonya ya, datanya kirim sekarang. Soalnya Miss Yuni lali nggak kesimpan nomormu. Mm-mm. Oh, Miss, Oke, siap. aku ya terima kasih banget. Mungkin sampai orangnya satunya bisa membantu aku di sini. Kan kita Indonesia, sayang. Kalau bukan Iya, sesama makanya Indonesia, itu. siapa yang akan membantu? Iya, Hmm? aku itu nek ini masih 2 tahun nih, masih bulan 10 loh, Miss. Ya enggak apa-apa loh, kan apes nggak ada dalam kalender. Maka dari itu Miss Yuni selalu bilang jaga kesehatan. Mm-mm. Bersyukur karena punya majikan yang baik, akhirnya Iya, kamu dibawa ke rumah sakit. Iya kan? iya. Mm-mm. Tapi kenapa Mm-mm. berpikir kok Miss Yuni, Dok? Padahal kan banyak orang di luar sana yang bisa membantu, YouTuber-YouTuber kan banyak sekali. Kenapa harus Miss Yuni? Ya karena aku mungkin dari awal satu-satunya itu aku kan orangnya kan nggak banyak, apa namanya, nggak banyak aplikasi yang bisa melihat itu kan, cuma Facebook aja. Jadi ini aku melihat sana cuma di Facebook, selain itu aplikasi kan nggak ada. Saya nggak main aplikasi lain-lainnya gitu loh, Miss. Karena sering nonton Miss Yuni, akhirnya punya harapan sama Miss Yuni. Iya, kayak gitu. Aku udah nyimpen nomornya sama aku tuh udah lama, Miss. Udah lama ya, maksudnya nggak sengaja kalau aku seperti ini sih. Sebenarnya lebih baik jangan telepon Miss Yuni, itu lebih baik, Dok. Karena saya juga nggak mengharapkan kalian telepon saya. Simpan nomor saya untuk jaga-jaga. Tapi saya juga nggak ngarepin kalian telepon saya. Karena telepon saya biasanya itu ono keperluan aja sih. Kalian kalau baik-baik aja itu nggak ada yang telepon saya. Nggak ada yang tiba-tiba telepon saya terus bahagia no nggak ono. Sedih ya teleponnya Miss Yuni gitu.
Gusti Pangeran. Di mana?